illallah, tuntutlah ilmu dari buaya, dari tempat tidur bayi sampai masuk liana, sampai kapanpun selagi kita hidup. Itu kewajiban menuntut ilmu, nggak boleh ditinggalkan. Yang namanya kewajiban itu seperti tadi di depan dalam kaidah usul fikih, yusabu ala fi'lihi. Ma huwal wajib? Apa itu wajib? Yusabu ala fi'lihi, berpahala bagi yang mengerjakannya. Ya. Kemudian wa yu'aqabu ala tarkihi, dan akan berdampak mendapatkan sanksi bagi yang meninggalkan kewajiban itu. Jadi menuntut ilmu bukan sekedar kumpul-kumpul semata-mata karena kewajiban. Nawaitu ta'allumahnya benar-benar lillah mukhlis, ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagus sekalian, kita ini memang harus cerdas dalam segala hal. Sholat saja kalau nggak cerdas, sembrono. Ya, ada yang jadi makmum dengan dahuluin imam, padahal nggak boleh. Ya, nggak boleh mendahulukan imam. Kemudian imamnya juga harus bijaksana, kan gitu. Yang dipimpin sama yang mimpin harus sama-sama punya ilmunya. Yang mimpin harus ada ilmunya tentang ilmu kepemimpinan. Kalau di sekolah itu ada istilah latihan kader kepemimpinan. Ya, setiap anak kelas 3 aliyah, 3 SMA itu dilatih. Nanti selesai dari tingkat menengah atas dia mampu. Ya, bagaimana menjadi seorang pemimpin. Dan menjadi seorang pemimpin itu bukan urusan dunia saja, itu kaitannya dengan akhirat. Sama juga kita sebagai warga negara Indonesia yang sebentar lagi kita akan lebaran tanggal 14. Lebaran, ya, pesta demokrasi itu harus cerdas. Sebab itu tanggung jawab. Agama siapa aja gitu ya umpamanya. Agama siapa aja. Jangan kira itu nggak ada kaitan dengan hisab itu. Ya, di sekolah kita satu kelas, gua pilih bocah yang badar aja supaya gua bolos bilangnya bareng-bareng kan enak. Ada yang berpikir begitu. Anak sekolah itu pas kita cek siapa KM-nya, iya Pak, Allahu Akbar, harus kita ralat lagi, ya, berdasarkan analisa secara akhlak, nilai dan lain sebagainya. Tolong diulangi. Kita harus mencari pemimpin. Setiap baris ini ada 4 baris, satu orang yang mewakili. Ya, wali kelas harus memilih anak yang punya kemampuannya tinggi, anak yang punya akhlaknya bagus, gitu. Jadi mencari pemimpin bukan saja karena fulus, ya. Mencari pemimpin harus betul-betul berdasarkan landasannya kepada Allah. Minta sama Allah betul-betul supaya Allah mengarahkan kepada diri kita. Kaitannya tanggung jawab masalahnya. Ya, apa satu di antara yang tadi itu? Idza usidal amr ila ghairi ahlihi fantadirsa. Apabila meletakkan satu jabatan yang bukan ahlinya, tunggu kehancurannya. Kita berharap di tanah air Indonesia menjadi bagian dunia internasional, harus memilih kepada orang-orang yang memang sesuai dengan hati yang sudah ditujukan sama Allah. Jadi kaitannya dengan Allah, Pak. Tapi ada kriteria, jadi betul-betul harus berkualitas. Karena kita ingin dipimpin oleh orang yang berkualitas. Ya, siapa aja itu hak Bapak, bebas. Ya, tapi tetap minta petunjuk sama Allah supaya negara kita ini benar-benar
menjadi satu harapan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baldah itu artinya negeri, thayyibah itu baik. Baik dalam segala aspek kehidupan, ya. Maka kecerdasan, keahlian itu penting sebagai orang yang menjadi komandan di negara kita. Termasuk yang tadi itu, kita berharap Allah memberikan petunjuk kepada kita supaya negara kita ini menjadi satu negara yang tidak sekedar dikenal, tapi luar dalamnya menjadi gemah ribah, loh jenawi, totok tentrem, kertorahajo, yang ditutup dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbun ghafur itu sangat penting. Apa sih maksudnya? Tuhan yang mengampuni segala dosa kita. Di dunia berkah, hidup sejahtera, ketika pulang sama Allah terampuni. Sama juga doa habis sholat itu kan, Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Jadi minta sama Allah dalam menjalankan aturan Allah dalam beragama ini selamat. Ya. Wassalamatan fiddin, selamat dalam menjalankan agama Allah. Ya, ada orang yang tidak selamat, caci sana, caci sini. Ya, memberi kabar yang enggak jelas melalui YouTube. Nah, itu. Jangan kira itu enggak ada hisabnya. Itu semuanya ada hisabnya. Ya, dan kita memimpin diri kita saja ada hisabnya semuanya. Kullukum ra'in, kalian itu seorang pemimpin. Wa kullu ra'in mas'ul ar-ra'iyatihi. Setiap pemimpin nanti akan ditanya ya tentang kepemimpinannya. Oh, berat jadi pemimpin. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bismillah, kita harus cerdas ya supaya kita tidak ada tanggung jawab yang berat ketika kita kembali kepada Allah. Sekecil apapun urusan di dunia ini ada kaitannya dengan tanggung jawab kita di akhirat. Dan itu nanti akan kita lihat dan diperlihatkan oleh Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, atau dalam gaya bacaan yang lain, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yurah. Ada yang baca begitu. Ya, itu kata ahli qiraat. Maknanya yarah akan diperlihatkan, ya. Nanti yurah juga, masing-masing orang akan melihat sendiri dan itu akan mempertanggungjawabkan. Tidak sekedar kebaikan, termasuk wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun keburukan yang ada pada diri masing-masing manusia itu akan diperlihatkan dan akan melihat. Kalau mohon maaf, kalau di luar agama kita nggak usah dibahas, karena mereka menjadi barahnya api neraka. Udah, kalau bahasa kita sudah ada mati, ya dia udah pasti. Ulaika ashabun nar. Ya, orang-orang kafir itu ashabun nar. Jadi ada istilah mukmin amanu, ada istilah kafir. Ini orang-orang yang enggak setuju dengan kalimat mengkafir-kafirkan. Ini bukan mengkafir-kafirkan. Ini berdasarkan kita lagi ngaji ayat Al-Quran untuk membedakan antara orang yang taat sama Allah dengan orang yang tidak taat sama Allah. Yang ingkar sama Allah dalam Al-Quran disebutnya walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Orang-orang kafir itu pemimpinnya, kekasihnya adalah taghut. Dalam tafsir taghut itu diartikannya setan. Ya, nah kalau sudah dipimpin sama setan, kita jadinya anak buah setan. Ya. Akhirnya sama-sama kesetanan, negara setan. Dan kacau itu ya. Ini ayat Al-Quran nih Pak. Ya, jangan nanti
Haji Sayuti lagi kampanye. Bukan, kagak ada urusan kampanye. Ya, tidak ada kaitan itu. Ini lagi ngaji kaitannya, dan di dalam Al-Quran itu segala apapun dijelaskan ada, ya ada lengkap. Jadi walladzina kafaru auliya itu pelindung. Siapa pelindung orang-orang kafir? Humut tauhid, pelindung mereka adalah tauhid. Dalam tafsir itu diterjemahkan tauhid itu adalah asyayatin, setan. Loh, kita nggak mau dipimpin oleh setan, ya nggak mau Pak. Masa kita dari mulai tingkat bawah, dari tingkat bawah sampai atas semuanya berpimpin setan. Ya Allah, nggak usah ke masjid. Ya, kita ini ada apa, panggung pesta joget gitu, nggak usah. Berarti kan repot itu. Ya, kalau ada kesempatan habis joget kita istighfar. Kalau lagi joget tiba-tiba ngejengkang jatuh dari panggung langsung isdet, ya kan itu su'ul khotimah. Sedangkan kita mintanya ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Itu yang kita minta, walaupun kita belum jadi orang benar, belum benar banget kita, tapi mintanya husnul khotimah, ya kan? Maling aja minta husnul khotimah. Ya, ada maling sebelum maling tahajud dulu, wirid dulu. Gak tahu udah azan subuh, langsung sholat subuh, ngantuk tidur. Selamat tuh malingnya. Kagak jadi malingnya. Ya Allah, karim, astagfirullah. Wal jibala autada, dan gunung-gunung Allah jadikan sebagai apa ya, paku, sebagai pasang. Jadi ini di sekitar kita, Masya Allah, Allah merancang luar biasa. Ada lautan, ada gunung. Ya, gunung ini menjadi pasang penguat. Bismillah. Kenapa Allah menciptakan gunung? Sudah diatur. Yang tadi dia berlikuli syai'in hikmah. Segala sesuatu itu ada hikmahnya. Enggak ada di dunia ini yang enggak ada hikmahnya. Bahasa kasar sampai orang gila aja ada hikmahnya. Yang melihat itu orang yang cara berpikirnya cerdas. Ada orang gila. Gara-gara orang gila diingat sama Allah. Astagfirullahaladzim. Na'udzubillah min dzalik. Kan gitu, gara-gara orang gila tuh sampai dia pikir sama Allah. Nah yang kagak cerdas, amin amin jabang baik, itu namanya gak cerdas itu. Iya. Sekarang kalau diartikan amin amin jabang baik artinya apa? Oh ya, pokoknya amin amin jabang baik aja. Kagak tahu dia, kan berarti gak cerdas. Apa itu amin amin jabang baik? Ya, tolong diterjemahkan. Ya, pasti jawabannya saya mah ikut-ikut aja dulu. Orang bilang amin amin jabang baik, amin amin jabang baik. Amin amin jabang baik. Padahal dalam agama kita, ketika melihat sesuatu, tadi dicontohkan orang gila, kita ucaplah na'udzubillah min dzalik. Na'udzu, kami berlindung kepada Allah min dzalik, dari yang demikian itu. Ya Allah, lindungi saya jangan sampai seperti itu. Jadi nggak ada, sama juga mohon maaf, sama juga sampah. Bagi orang yang tidak ngerti tentang sampah, apa artinya sampah? Ternyata orang yang mengelola sampah di Bantar Gebang menjadi miliuner gara-gara sampah. Allah Akbar. Jadi Allah menciptakan segala sesuatunya pasti ada hikmahnya. Mau tidur nyamuk mengganggu kita, pasti kita malah menyamuk. Belum tentu pabrik obat nyamuk itu nggak suka sama nyamuk.
Sebab kalau Allah ciptakan nyamuk kagak ada, pabrik baik pun kagak ada, jadi rezekinya melalui nyamuk. Tuh, semuanya Allah atur. Subhanallah. Wal jibala autada, dan gunung-gunung. Maka kata Allah, bukankah kami jadikan al jibal, gunung-gunung itu sebagai autada, sebagai pasang penguat. Ya, maka ada istilah paku bumi gitu. Jadi bumi ini pemasaknya, pasaknya, bisa kuatnya bumi ini adalah dengan gunung-gunung. Tapi gunung-gunung sekarang sudah mulai satu-satu berguguran. Ya, ini berarti isyarat bumi tentunya kekuatannya sudah mulai kurang. Kalau semuanya sudah hancur, idza zilatil ardu zilzalaha, berarti sudah akhir. Apabila bumi sudah digoncangkan oleh Allah dengan goncangan yang amat dahsyat, berarti yaumul qiyamah. Ya, yaumul qiyamah ini bagian daripada isyarat kalau gunung-gunung Merapi sudah mulai bereksem. Ya, itu kita yang orang yang beriman kepada Allah harus sudah pasang undang-undang. Nah, di antaranya istighfar. Dalam pertanyaan 1 bulan yang lalu, ya, saya masih ingat, ya. Jadi, wahai manusia, kalau kalian memohon kepada saya, kata Allah, lalu berharap kepada saya supaya dosa diampuni, kata Allah, gofartulakan, saya ampuni. Saya enggak peduli dengan dosa-dosa kalian masa lalu. Kalau kalian istighfar, ya fastaghfiruni, saya ampuni. Dan saya enggak peduli dengan dosa-dosa kalian yang menjunjung tinggi sampai langit. Ya, ana sama la ubali, saya enggak peduli. Gofartulakan. Termasuk kata Allah, saya nggak peduli dengan dosa-dosa kalian sepadat bumi. Ya, kalau kalian datang kepada saya kemudian beristighfar dan kalian tidak menyekutukan saya dengan sesuatu, gofartulakan, saya ampuni. Ini maha pengampunnya Allah, ya, karena Allah adalah Ghafurur Rahim. Warabbun Ghafur, itu diantaranya tadi itu. Nah, bagaimana? Karena kaitan takwa dengan amanu. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Seandainya satu negeri ini semuanya beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, niscaya kata Allah, kami sudah buka keberkahan. Keberkahan ini kaitannya dengan ibadah. Orang ibadah pasti berkah, pasti itu. Kemudian nafsu kita ngomong, saya sudah ibadah kok begini-begini aja, begini-begini ini udah diatur sama Allah. Kata kalimat begini udah diatur sama Allah, keberkahan di situ. Dan tiap orang masing-masing punya versi yang berbeda. Aturan Allah sudah dipasang oleh Allah. Si A begini, si B begini, si C begini. Itu adalah kuasa Allah. Dan itu pasti ada hikmahnya. Jadi keberkahan ini tiap orang beda-beda keberkahannya. Karena profesi berbeda-beda. Nah, oleh karena itu kaitan dengan kegiatan dan profesi supaya ada nilai keberkahan. Nah, keberkahan itu disebutnya khairun ilahiyun, kebaikan yang sebangsa ketuhanan. Jadi bahasa kita kan baik, tapi ada baik yang tidak berketuhanan. Ya, bahasa kita kan bilangnya, oh dia mah kagak berkah, gitu kan, ada bahasa gitu. Rezekinya sama, tapi ada yang berkah, ada yang tidak berkah, ya kan gitu. Nauzubillah dzalik. Ilmu juga termasuk, ada ilmu yang berkah, ada ilmu yang tidak berkah. Ilmu
yang tidak berkah, yang landasannya tidak didasarkan ilahiyah, ya, hanya untuk kesombongan. Ya, naudzubillah min dzalik. Tidak sedikit orang pinter gelarnya beruntun, ya, tapi ngajaknya ngajak maksiat terus. Kan ada yang begitu, berarti ilmunya nggak berkah. Ilmunya berkah walaupun nggak ada gelarnya. Gelarnya cuma S1 atau S2 atau cuma sekedar sampai gelarnya master, tidak mencapai gelar profesor, tapi hebat kepada Allah, itu yang hebat. Atau kelas kita, ya, setiap orang masing-masing secara akademiknya bervariasi, tapi dengan Allahnya dekat. Nah, ini yang lebih hebat, ya. Subhanallah. Kita berharap kedekatan kita sama Allah fi kulli makan, di setiap berbagai tempat. Wal jibala autada tasbutu bihal ardu. Jadi bumi ini bisa kokoh, bumi ini bisa kuat karena ada jibal, ada gunung sebagai pasar. Kama tasbutul khiyam, diibaratkan seperti kalau kita zaman kecil dulu pramuka itu pasang khiyam. Khiyam itu kemah. Ya, sama juga ibu-ibu kalau haji di Mina, ya kan, di Arafah. Sekarang di Arafah itu permanen. Ya. Di Arafah itu udah kalau zaman dulu cuma pasang tengah tiang, ya. Terus pinggir-pinggirnya pakai tali yang kokoh. Nah, kemudian patok. Kalau sekarang udah bangunan, ya, udah bangunannya besi, kemudian terpal yang sudah hitungannya sekian puluh tahun, ya, kayak bangunan, termasuk di Mina, termasuk di Musdalifah, ya. Walaupun itu tempatnya cuma sebentar, tetap ada orang-orang yang memang berhajinya kelasnya kelas 600 juta. Ada haji beda 600 juta, paling itu orang, Pak. Allahu Akbar. Kelas-kelas kita mah kelas 100 ke bawah aja. Kelas 100 ke bawah tapi 40 hari kan enak dia. Nah, kelas 600 itu cuma 20 hari. Ya, karena mereka hitungannya kalau kelamaan rugi. Ya. Kelamaan rugi bahasanya, Pak. Orang-orang miliuner itu yang hajinya sebentar, ya, dia itu cuma inti haji. Kadang-kadang enggak ziarah ke makam Nabi. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau namanya ke ibadah haji, jangan sampai enggak ke makam Rasulullah, jangan sampai. Ya, so kata Nabi, man zara qabri wajabat lahu syafaati. Siapa orang yang berkunjung, ya, ke saya, orang ini wajib mendapat syafaat dari saya. Jadi jangan sampai. Sebab ada juga yang pergi haji cuma 15 hari. Karena hitungan dia itu kalau sampai 40 hari, satu harinya 1 miliar pemasukan dia, dihitung itu dikali 40 hari, 40 miliar rugi menurut orang-orang tertentu. Ya, padahal kerugian ini enggak bakalan terjadi kalau disadarkan kepada Allah. Yang ngasih uang 1 miliar kan Allah. Ya, syariatnya, zahirnya manusia. Nah, manusia yang memberi, kalau Allah bilang la, ya tetap la. Tidak, ya tidak. Subhanallah, alhamdulillah. Jadi Bapak sekalian, diibaratkan kemah, khiyam itu kemah bil autadi, dengan paku-paku. Bumi pakunya, pasarnya adalah gunung. Diibaratkan kemah, ya, bisa kuat, bisa kokoh itu karena ada paku-paku itu. Kalimat ayat yang tadi, alam naj'alil arda, alam, a-nya ini disebutnya istifham litakrir, artinya penetapan. Bukan Allah bertanya, bukan. Ya, ini penetapan bahwa bumi ini kuat. Allah jadikan gunung-gunung menjadi pasangan. Bukan Allah.
Alam najalil arda mihada, bukan karena Allah nggak tahu. Jadi tidak semuanya kata pertanyaan itu yang bertanya itu nggak tahu. Ya. Justru yang bertanya ini bukan karena nggak tahu. Sama juga begini ayat Al-Quran. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Itu Allah. Wahai Nabi Muhammad, katakan, apakah sama orang-orang yang diberi ilmu dengan orang-orang yang tidak mendapatkan ilmu? Kalau bilang nggak mendapatkan ilmu, bahasa kasarnya bodoh. Orang pintar sama orang bodoh sama enggak? Itu bukan berarti Allah nggak tahu. Ya, justru itu sebagai pernyataan Allah udah jelas. Orang yang pintar ditanya pasti menjawab. Orang yang nggak pintar pasti kalau ditanya pelonok-pelonok 1+1 berapa? Kata yang cerdas 2. Kata yang nggak cerdas kalau nggak salah 11 itu 1+1 1. Karena jadi didampingin gitu ya. 11. Karena nggak cerdas. Ya mestinya jawabannya bukannya gitu. Jadi subhanallah, alhamdulillah 3+3 dapat 6. Ya, mungkin kalau orang yang nggak cerdas jawabannya 33. Ya, karena didampingi. Ya, subhanallah, subhanallah. Allahu Akbar. Wa khalaqnakum azwaja. Bukankah kami jadikan kalian itu berpasang-pasangan? Ya, ini Allah sudah kan. Jadi sejak dalam kandungan jodoh orang, jodoh kita, kemudian umur kita, ini sudah kapan kita ini kembali kepada Allah, sudah ada itu catatannya. Yang semuanya apapun yang terjadi sudah ditulis sama Allah. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun, sebelum Allah menciptakan bumi, rancangan buat manusia itu udah ada. Itu contoh itu, ya. Dengan maha kuasanya Allah, sebelum bumi diciptakan 50.000 tahun sebelumnya, itu untuk program manusia sudah ada. Kalau kita ngambil contoh, jadi kecerdasan sebagai manusia harus ada. Kalau nggak cerdas ya repot. Ya, cerdas itu penting, pinter itu penting. Ya, termasuk kemampuan berbahasa juga penting. Kita datang ke orang yang bahasanya Sunda. Kalau kita pakai bahasanya yang bahasa kita, bahasa Melayu, kita nggak ngerti, repot juga. Ya, repot juga. Jadi penting berbahasa itu juga satu kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap orang. Sama juga alhamdulillah dari ini kejadian kemarin. Kasihan betul orang kita jamaah haji Indonesia tidak semuanya ngerti. Sampai urusan uang saja nggak semuanya orang-orang yang usia lanjut itu ngerti. Uang 500 real, uang 250 real, uang itu kan recehannya, tingkatannya itu kalau 1000 jarang beredar, paling tinggi kalau beredar itu 500 real. Nah, ke bawah ada 100, ada 50, ada 20, ada 10, ada 5, ada 1, ada halalah di 10 real. Ya. Ini kejadian tanpa dirancang, ya. Ketika di Madinah ada, saya lagi belanja sesuatu. Nah, ibu-ibu belanja, tapi saya mendengar dan melihat, ya, ibu-ibu ngeluarin uang 500 real. Belanjanya disebutin roti, minum, jumlahnya 15 real. 500 real dikembaliinnya 35 real. Karena saya ngedengar, saya harus klarifikasi. Ibu, uangnya tadi berapa? Nggak ngerti. Coba uang yang ada di dompetnya yang mana? Yang ini, D.
500 rial. Ibu bilang dia mau lihat aja. Ini roti sama minuman. Kembalian di mana tadi? Dikembaliin 35 rial. Ini udah nggak benar ini. Kalau bahasa Jermannya saya oncom. Ya. Karena satu kedai ya yang jualin itu saya tuntun ya, kita ngomong dengan bahasa yang mereka paham. Ujung-ujungnya apa? Anda saya akan laporin ke polisi. Ya akhi, apuan ya akhi. Nah, kalau bahasa kita secara emosi, apuan bapak moyang lo, gitu ya. Kalau nggak diklarifikasi, berarti bukan satu orang aja itu yang dibohongin itu. Iya, bukan satu itu yang ketahuan. Kan kemarin itu ramah lansia orang pergi haji. Banyak orang tua. Jadi mereka kesempatan orang-orang kita nih yang nggak ngerti, ya dimanipulasi. 500 dikembaliin belanja 15 real. Uang 20 real masih ada kembalinya 5 real. Berapa coba itu? 400 lebih. Ya, 400 itu kalau dihitung dengan 5.000 berapa itu? Ya, hampir 4 juta. 4 juta itu satu orang, kalau 2 orang jamaah haji itu jutaan. Sampai saya bilang Anda akan saya laporin ke polisi. Takutan. Ya, saya bilang kalau ada jamaah haji diperlakukan dengan begitu ataupun khususnya orang Indonesia, saya akan kasih tanda. Gitu. Nah, saya foto tuh, saya foto. Makin ketakutan. Ya, ini tanah suci saya bilang. Ada haram. Makanya kalau bahasa kita kan tanah suci. Haram itu tidak boleh melakukan pelanggaran.